turunkan pada mereka dari suatu ayat yang nyata, dan barang siapa yang dia mengganti nikmat Allah dari sesudah apa dia telah datang padanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Dia bagi orang-orang yang kafir kehidupan dunia dan mereka merendahkan orang yang mereka beriman dan orang-orang yang mereka bertakwa di atas mereka pada hari kiamat, dan Allah yang memberi kepada siapa yang dikehendaki dengan tanpa perhitungan adalah para manusia itu umat yang satu. Lalu Allah mengutus para nabi sebagai para pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan telah menurunkan bersama mereka dengan kebenaran agar dia memutuskan antara manusia itu tentang apa yang mereka perselisihkan di dalamnya, dan tidaklah berselisih di dalamnya kecuali orang-orang yang mereka diberinya dari sesudah apa yang telah datang kepada mereka bukti-bukti kebenaran yang nyata. Karena sengkit di antara mereka, maka Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman pada apa yang mereka selisih dari kebenaran itu dengan seizinnya, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina qablikum massathumul ba'sa'u wa zulzilu hatta yaqula rasulul ladzina amanu يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به alim. Sadaqallahul azim. Ataukah hasibtum kalian mengira, memperhitungkan mengira, ataukah kalian mengira sekiranya kalian akan masuk al-jannah, surga itu dan lama belum atau uangnya lebih tepat sedangkan atau padahal sedangkan belum yaktikum belum datang pada kalian belum datang pada kalian masal seumpama alladzina orang-orang yang
mereka telah berlalu dari sebelum kalian telah menimpa mereka al-ba'sa kesengsaraan dan penderitaan dan zulzilu mereka diguncang hatta sehingga mereka berkata Rasul itu dan orang-orang yang mereka beriman bersamanya kapan pertolongan Allah. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu qarib dekat. Lagi sangat dekat. Ataukah kalian mengira sekiranya kalian akan dimasukkan surga sedangkan belum datang pada kalian seperti orang yang terdahulu dari sebelum kalian telah menimpa mereka al-ba'sa kesengsaraan dan penderitaan dan mereka diguncang hatta yakula sehingga berkata Rasul itu dan orang-orang yang mereka beriman bersamanya sehingga kapan pertolongan Allah ingatlah sungguhnya pertolongan Allah sangat dekat. Sama-sama ataukah kalian mengira kalian masuk surga dan belum datang kepada kalian orang-orang yang mereka berlalu dari sebelum kalian menimpa kepada kesengsaraan penderitaan mereka diguncang sehingga berkata Rasul itu dan orang-orang yang mereka beriman bersamanya kapan pertolongan Allah. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Dari belakang qarib sangat dekat. Nasrullah pertolongan Allah. Sesungguhnya Allah. Ingatlah pertolongan Allah. Kapan bersamanya mereka telah beriman dan orang-orang yang Rasul itu berkata sehingga berkata mereka diguncangkan dan penderitaan kesengsaraan
telah menimpa kepada mereka sebelum kalian dari mereka telah berlalu orang-orang yang seumpama ya'tikum datang kepada kalian dan belum al-jannah surga kalian memasuki sekiranya kalian mengira ataukah kalian mengira sekiranya kalian akan masuk surga dan belum datang kepada kalian semisal orang-orang yang terdahulu dari sebelum kalian menimpakan kepada mereka kesengsaraan dan penderitaan dan mereka diguncangkan sehingga mereka Rasul itu orang-orang yang mereka beriman bersamanya kapan pertolongan Allah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Yas'alunaka mereka bertanya kepada engkau apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah apa yang kalian infakkan dari suatu yang baik-baik, maka untuk kedua orang tua dan kerabat dekat dan anak yatim dan orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan dan tidaklah apa yang dari suatu kebaikan maka sesungguhnya Allah dengannya Maha mengetahui. Lagi yas'alunaka mereka bertanya kepada engkau apa yang mereka infakkan. Katakanlah apa yang kalian infakkan dari suatu kebaikan, maka untuk bagi kedua orang tua dan kerabat dekat dan para anak yatim dan para orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan apa yang kalian kerjakan dari suatu kebaikan, maka sesungguhnya Allah dengannya Maha mengetahui. Sama-sama mereka bertanya. Mereka bertanya kepada engkau apa yang mereka infakkan. Katakanlah apa yang kalian infakkan dari suatu kebaikan, maka bagi kedua orang tua
tua dan kerabat dekat dan para anak yatim dan orang-orang yang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan dan apa yang kalian kerjakan dari suatu kebaikan, maka sesungguhnya Allah dengan Maha mengetahui. Dari belakang alim Maha mengetahui dengannya Allah maka sesungguhnya Allah khair kebaikan dari taf'alu kalian melakukan dan apa yang orang dalam perjalanan masakin dan orang miskin wal yatamah dan anak-anak yatim wal aqrabin kerabat dekat falil walidaini maka bagi kedua orang tua kebaikan dari anfaqtum kalian infakkan apa yang katakanlah yunfikun mereka infakkan maza apa yang alunaka mereka bertanya kepada engkau sama-sama mereka bertanya kepada engkau apa yang mereka infakkan, katakanlah apa yang kalian infakkan dari suatu kebaikan, maka bagi kedua orang tua dan kaum anak yatim dan orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, apa yang kalian kerjakan dari suatu kebaikan, maka sesungguhnya Allah dengannya Maha mengetahui. Sudah selesai? Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas. Dibaca lagi dari awal. Ataukah kalian mengira? Sama-sama. Ataukah kalian mengira sekiranya kalian memasuki surga itu dan belum datang pada kalian orang-orang yang telah berlalu dari sebelum kalian telah menimpa mereka kesusahan dan kesengsaraan, mereka diguncang pada orang-orang yang mereka beriman bersamanya. Kapan pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya Allah itu sangat dekat. mereka bertanya kepada engkau yang mereka infakkan, katakanlah apa yang infakkan dari suatu kebaikan, bagi kedua orang tua dan kerabat dekat dan anak-anak yatim, orang-orang yang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, dan apa yang kalian kerjakan dari suatu kebaikan, maka sesungguhnya Allah dengannya Maha mengetahui. Kita cari kata-kata yang jamak ini. Yang pertama al-walidain. Apa? Kedua orang tua. Kalau satu
walid. Kalau perempuan walidah. Kalau walad anak, walid orang Kalau tua. perempuan apa? Walidah. Al-aqrabin apa? Kerabat Kerabat. Kalau mana harfiahnya orang-orang yang terdekat, orang-orang yang paling dekat diartikan para kerabat. Kalau harfiah apa? Orang-orang yang paling dekat. Jamak. Kalau satu akrob. Maka ada orang punya teman akrob. Teman akrob itu teman akrab. paling dekat. Ya, akrab. Akrab kalau Indonesia. Oh, jadi akrob, jadi akrab. Ya. Akrab. Akrob. Jadi kalau korib dekat, sahabat korib, sahabat dekat. Teman akrob, teman paling dekat. Itu sudah diambil ya dari karib. Korib dari karib, akrob jadi akrab. Jadi ini apa? Ini kalau harfiahnya akrob, orang yang terdekat, akrob. Tapi laki-laki. Kalau perempuan terdekat apa? Apa? Masa akrobat? Iya. Kalau perempuan kurba. Kadang dawil kurba, pakai gitu ya. Dawil kurba. Kurba. Kalau perempuan kurba, laki-lakinya Akrab. Jadi untuk mudzakkar yang berpola af'alu, nanti perempuannya berpola fu'la. Gitu ya. Akrab kurba, akbar kubro, ahsan husna, asghar suhro. Gitu ya. A'la ulya. Jadi polanya fu'la. Al-yatama artinya apa? Anak-anak yatim. Jamak. Kalau satu ya Yatim. Perempuannya Yatimah. Al-masakin, orang-orang miskin. Kalau satu miskin. Perempuannya miskinah, perempuan miskin. Nah, sekarang kita ajak kosakata baru. Mata. Kapan? Masadhum. Menimpa mereka. Hasibtum. Kalian mengira. Zulzilu. Mereka diguncangkan. Mata. Kapan? Masadhum. Menimpa mereka. Hasibtum. Kalian mengira. Zulzilu. Mereka diguncangkan. Mereka diguncangkan. Goncangkan dari kata zalzala. Zulzilatil ardu. Ketika bumi diguncangkan. Ini sekarang kata kerja lampau ya. Fi'il madhi. Dakhala. Ini sudah ya, kemarin sudah. Dakhala. Dia telah masuk. Kalau dia perempuan. Dakhalat. Tinggal ditambahkan jadi dia perempuan. Kalau dia berdua. Dakhala. Tinggal diseret panjang jadi berdua. Kalau berdua perempuan. Dakhalata. Kalau dakhala, kalau dua mereka masuk. Mereka perempuan. Dakhalna. Pendek ini berarti mereka perempuan. Mereka masuk apa? Dakhalna. Saya masuk. Dakhaltu. Saya. Kami masuk. Dakhalna. Ini dakhalnanya ketutupan di sini ketutupan. Saya masuk. Oh enggak, dia enggak. Dakhaltu. Saya dakhaltu, kami dakhalna. Kamu masuk. Dakhalta. Kamu perempuan. Dakhalti. Pasangannya ti. Kalian masuk. Dakhaltum. Kalian dakhaltum.
Tum, kalian perempuan. Dakhaltunna. Tunna. Tum pasangannya tunna. Ta pasangannya ti. Kamu berdua. Dakhaltuma. Laki-laki perempuan sama. Lagi dia masuk. Dakhala. Dia perempuan. Dakhalat. Ya. Dakhalat. Ya, dia berdua. Dakhala. Berdua perempuan. Dakhalata. Mereka masuk. Dakhalu. Mereka perempuan. Dakhalna. Saya masuk. Dakhaltu. Kami. Dakhalna. Kamu. Dakhalna. Dakhalta. Kamu perempuan. Dakhalti. Kalian. Dakhaltum. Kalian perempuan. Dakhaltunna. Kamu berdua. Dakhaltuma. Coba Anda pakai tulisan ya. Dia masuk. Dia masuk. Dakhala. Dia perempuan. Dakhalat. Dia berdua. Dakhala. Berdua perempuan. Dakhalata. Mereka masuk. Dakhaltum. Apa? Mereka. Dakhalu. Ya dakhalu. Mereka perempuan. Dakhalna. Saya masuk. Saya. Dakhaltu. Kami. Dakhalna. Kamu. Dakhalna. Kamu perempuan. Dakhalti. Kalian. Dakhaltunna. Kalian laki-laki dulu. Dakhaltum. Kalian perempuan. Dakhaltunna. Kamu berdua. Dakhaltuma. Coba latihan ya. Ini ada hasibtum. Kalian mengira. Dia mengira. Hasiba. Dia perempuan. Hasibat. Dia berdua. Hasibtuma. Hasibta. Ya. Berdua perempuan. Hasibata. Mereka mengira. Hasibtum. Mereka. Hasibu. Ya, Hasibu. mereka perempuan. Hasibna. Saya mengira. Hasibtu. Kami. Hasibna. Kamu. Kamu perempuan. Kalian. Hasibtum. Kalian perempuan. Hasibtunna. Kamu berdua. Hasibtuma. Lagi. Zulzilu. Apa artinya? Mereka digoncangkan. Ini ada wawu mereka. Mereka digoncang. Dia digoncang. Zulzila. Dia perempuan. Zulzilat. Idza zulzilatil ardu. Dia berdua. Zulzila. Berdua perempuan. Zulzilata. Mereka. Zulzilu. Mereka perempuan. Zulziluna. Zulzilna. Saya digoncang. Zulziltu. Kami. Zulzilna. Kamu. Zulzilta. Kamu perempuan. Zulzilti. Kalian. Zulziltum. Kalian perempuan. Zulziltunna. Kamu berdua.
Zulzil tumah. Ini lagi ada amanu, apa artinya? Mereka beriman. Dia beriman. Amanah. Dia perempuan. Amanat. Dia berdua. Amanata. Berdua perempuan. Amanata. Mereka iman. Amanu. Mereka perempuan. Apa? Amanna. Saya iman. Amantu billah. Amantu. Kami. Amanna. Kamu. Amanta. Kamu perempuan. Amanti. Kalian. Amantum. Kalian perempuan. Amantuna. Kamu berdua. Amantuma. Ini lagi tinggal satu. Anfaqtum. Apa? Kalian infakkan. Kalian. Dia infakkan. Anfaqo. Dia perempuan. Anfaqot. Dia berdua. Anfaqo. Berdua perempuan. Anfaqota. Mereka berinfak. Anfaqu. Mereka perempuan. Anfaqna. Saya berinfak. Anfaqtu. Kami. Anfaqna. Kamu. Kamu perempuan. Anfaqti. Kalian. Anfaqtum. Kalian perempuan. Anfaqtunna. Kamu berdua. Anfaqtuma. Ya, itu ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas ya. Paham semua, kita pahami. Kemarin diterangkan sudah menjadi ketentuan Allah bahwa manusia itu dijadikan ada yang mukmin, ada yang kafir, gitu ya. Kemarin gitu ya. Maka yang kafir itu selalu memusuhi yang mukmin. Maka bagaimana? Itu Allah buat seperti itu karena orang kafir itu diciptakan sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman. Makanya dengan adanya orang kafir itu, maka untuk bisa masuk surga menjadi berat. Ya, perlu perjuangan. Diganggu dulu oleh mereka, mungkin disakiti, mungkin diperangi, gitu ya. Mungkin difitnah, mungkin disesatkan juga oleh mereka sehingga tidak jadi masuk surga, gitu ya. Makanya untuk masuk surga itu harus mengalami cobaan-cobaan dulu yang berat-berat. Makanya orang mukmin itu oleh Allah tidak boleh cepat-cepat pede bahwa pasti mereka itu masuk surga. Maka mereka Allah katakan, hei orang mukmin, apakah kalian mengira dengan iman begitu saja, dengan sholat saja misalnya, apakah kalian mengira dengan begitu saja kalian akan masuk surga? Padahal belum datang pada kalian keberatan-keberatan, penderitaan-penderitaan seperti yang telah menimpa orang-orang yang telah berlalu sebelum kalian. Paham ya? Itu. Jadi jangan dikira dengan iman begitu kamu langsung surga. Kamu harus mengalami penderitaan-penderitaan dulu, cobaan-cobaan yang berat-berat dulu seperti dialami oleh orang-orang dulu untuk mempertahankan iman, gitu ya. Gitu. Jadi zaman dulu itu untuk mempertahankan iman supaya bisa masuk surga taruhannya nyawa, ya. Termasuk ada yang hartanya semua dikorbankan, ada yang tanah airnya ditinggal, gitu ya. Anak istri keluarga ditinggal demi mempertahankan iman. Terus ada yang disiksa oleh mereka, dibunuh oleh mereka, gitu ya. Orang dulu itu untuk mendapatkan surga perjuangannya berat seperti
Itu. Lalu kamu wahai orang mukmin, apa kamu kira dengan iman begitu langsung kamu masuk surga? Padahal apa yang mereka alami belum kamu alami. Lah orang dulu itu ketimpa apa? Diterangkan di sini telah menimpa mereka orang-orang sebelum kalian kesengsaraan, penderitaan. Kesengsaraan itu dalam hal yang bersifat fisik, gitu ya? Bukan makanan. Jadi kekurangan bahan makanan, diboikot, dikucilkan. Penderitaan itu yang bersifat fisik, ya disakiti, didolimi. Dan mereka digoncangkan. Jadi orang dulu itu untuk masuk surga mereka digoncangkan oleh orang-orang kafir. Digoncangkan artinya jiwanya digoncang, ya, dibuat rasa takut yang mencekam sampai jiwanya bergoncang. Itu diceritakan pada peristiwa perang Ahzab, gitu ya, bahwa Madinah dikepung oleh musuh dari segala penjuru. Mereka datang dalam jumlah yang sangat besar dari arah dataran tinggi, dari dataran tengah, dari dataran darat, sehingga waktu itu orang mukmin saking takutnya sehingga mereka itu hatinya tergoncang. Mereka digoncang saking kepepetnya posisi mereka, saking tertekannya, saking menderita, sampai Rasul dan orang beriman bersama itu mengatakan begini, mata nasrullah, kapan, mana pertolongan Allah kok tidak datang-datang, gitu ya. Berarti mereka menganggap pertolongan Allah itu lambat, ya. Mereka seperti kurang sabar, ingin cepat datang. Itu maksudnya apa? Maksudnya bahwa mereka itu menghadapi kondisi yang sangat sulit, gitu ya. Kenapa? Karena Rasul itu orang yang paling sabar, gitu ya. Orang yang paling tabah, tawakal kepada Allah. Loh gitu loh mengatakan mata nasrullah. Berarti kondisinya sangat berat, gitu ya. Maka ketika mereka mengatakan mata nasrullah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, gitu ya. Gitu. Jadi itulah menurut Al-Qur'an bahwa rumus surga itu bukan iman langsung surga. Tapi gimana? Iman ditambah ujian, ditambah sabar, sama dengan surga. Gitu ya. Itu rumusnya surga. Iman ditambah ujian yang berat-berat, gitu ya, ditambah sabar sama dengan surga. Itu rumusnya. Makanya orang-orang mukmin itu kalau mendapatkan ujian senang. Ya, mereka menganggap ini adalah pintu surga yang sedang dibukakan oleh Allah. Karena untuk dapat surga itu harus mengalami ujian yang berat seperti itu. Makanya orang mukmin kalau hidupnya lancar-lancar, enak-enak, gitu ya, tidak pernah merasa tertekan, tidak ada terzalimi dan lain-lain, dalam rangka ketaatan kepada Allah, dalam rangka mempertahankan iman, kok lancar-lancar, mereka itu takut. Ya, takutnya apa? Jangan-jangan saya itu bukan termasuk ahli surga. Bukankah proses surga itu harus ada ujian, harus sabar? Lah saya tidak ada ujian apa-apa. Ya, lancar-lancar. Akhirnya mereka takut. Ya, mereka takut. Maka kalau ada ujian mereka senang. Kenapa? Mereka katakan bahwa ini adalah pintu surga yang sedang dibukakan oleh Allah. Gitu ya? Gitu. Bertanya Ustadz. Nggih, monggo. Bagaimana kalau misalnya ada orang mukmin gitu ya, keadaannya itu baik-baik saja, jadi ya nikmat, kemudian tapi dia memang enggak menerima ujian apa-apa, dia sabar dan seterusnya, itu apa tidak ada jaminan surga, Ustaz? Ya, ya begitu, ya. Memang harus melalui semua itu kesengsaraan. Ya, itu. Jadi kalau makanya kan begini, agama itu kita harus semacam cari perjuangan, cari lahan perjuangan. Biasanya orang-orang mukmin seperti itu, orang mukmin yang berhenti, ya stagnan pada keimanannya. Gitu. Jadi wis pokoknya saya iman, terus sholat 5 waktu, tidak zalimi orang, gitu ya. Tidak mau ngurusi tentang kemaslahatan umat, gitu ya. Masalah masjidnya sepi, masalah umat belum bersatu, orang itu tidak ngurusi, gitu ya. Nah, gitu akhirnya ya itu sih, pokoknya tidak ngurusi orang. Hidupnya itu cuma rumah masjid itu aja. Nah, orang yang seperti itu nanti tidak akan mendapatkan iman yang sempurna. Gitu. Jadi harus ada perjuangan, harus ada lah dengan perjuangan itu nanti banyak
keburukan yang akan dia hadapi. Nah, itulah jalan menuju surga. Nanti mungkin ada yang tidak suka, ya, mungkin ada yang ngerasani macam-macam. Jadi seperti itu. Makanya kita harus melakukan upaya-upaya perjuangan, gitu ya. Tapi ada upaya perjuangan yang barangkali mudah bisa kita lakukan apa? Yaitu mencari ilmu ini. Kan orang begitu, biasanya orang begitu kan tidak cari ilmu, ya tidak. Pokoknya sholat rumah itu aja. Itu harus padahal mencari ilmu itu hukumnya wajib. Nah, nanti orang itu tidak bisa masuk surga, dikhawatirkan semua amalnya itu tidak diterima gara-gara tidak didasari ilmu. Gitu, ya. Sehingga amalnya itu tidak memenuhi standar kualitas yang dikehendaki oleh Allah. Dia melakukannya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Mungkin ada syarat rukun yang belum dipenuhi, tidak tahu. Terus kalau orang tanpa ilmu itu dijamin sholatnya tidak akan bisa khusyuk. Karena khusyuk itu juga perlu ilmu. Syarat diterimanya amal itu, sholat itu adalah khusyuknya, kan gitu. Nah, termasuk kita mencari ilmu itu juga bagian dari perjuangan. Gitu ya. Nanti harus menghafal, harus belajar, harus apalagi mungkin ada masalah yang sulit, gitu ya, dan lain sebagainya. Itu kesulitannya di situ. Lah, kita mencari ilmu itu juga ada nilai jihadnya. Nilai jihad. Jihadnya apa? Karena agama ini akan lestari. Ya, kalau umat Islam itu banyak yang mengkaji, yang banyak yang mempelajari. Jadi punya kontribusi untuk menegakkan Islam. Jadi memang Qur'annya ada, hadisnya ada, gitu ya. Tapi bayangkan kalau semua umat Islam tidak ada yang mau belajar, tidak ada yang ngerti sama sekali, dijamin Islam itu akan punah-punah dengan sendirinya. Tinggal nama, paham ya? Jadi kita belajar agama, belajar Quran ini ada nilai jihadnya, karena punya kontribusi untuk melestarikan agama. Andaikan kita tidak bisa melakukan apa-apa, ya gitu nggak. Minimal ada yang kita lakukan. Dan di situ kan mencari ilmu ada keberatan-keberatan. Ya, mungkin dia waktunya apa jalan-jalan sama cucu, jadi nggak bisa. Atau waktunya istirahat, jadi nggak bisa, kan gitu. Itu ada perjuangannya, walaupun tidak seberat yang dialami oleh orang-orang dulu, tapi ada, gitu ya. Ada yang bisa kita perjuangkan. Iya. Apakah gitu ya? Memang ada Ustadz ya, orang yang mencapai ihsan. Kan ada Islam, iman, ihsan ya. Memang ya. Ada yang bisa mencapai ihsan itu, Ustadz. Ya ada. Ya. Ini yang jaminan surga, Ustadz ya. Kenapa? Itu yang jaminan surga. Ya, kalau memang kan dulu udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah. Kafah itu ya tiga-tiganya itu. Ya, akidahnya ya, syariatnya ya, akhlaknya ya, imannya ya, Islamnya ya, ihsan. Itu kafah, lengkap, sempurna. Karena tiga itu komponen dari Islam, gitu ya. Dan itu tidak mungkin dia dapatkan tanpa ilmu. Gitu ya. Makanya kita itu kalau ingin sengsara, ada kata Allah untuk mendapatkan surga setelah iman harus sengsara. Ya sudah, ini kita kan tidak ada orang kafir yang membunuh kita, menyakiti kita, mendalimi gimana, gitu ya. Ya sudah, kita sengsara mencari ilmu aja. Ya, sengsara termasuk berusaha menghafalkan Quran. Gitu ya. Itu kan sengsara juga, harus menghafal, menjaga hafalan. Itu nanti insya Allah akan mendapatkan derajat yang tinggi di akhirat. Gitu. Begitu ya? Iya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terus berikutnya, jadi tadi itu sebenarnya belum selesai ya bahasanya. Jadi untuk mendapatkan surga harus mengalami keberatan-keberatan seperti itu dari orang kafir seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu. Nah, terus bagaimana nasib kita? Ini ya, kita berislam ya lancar-lancar saja, gitu ya. Enak-enak saja. Kalau kita sholat jamaah tidak ada yang lempari batu, gitu ya. Tidak ada yang lempari kotoran seperti Rasulullah, gitu. Dan tidak ada yang membakar masjidnya, gitu ya. Tidak ada yang ngolok-ngolok, malah disegani sama tetangga, tambah dihormati, dikatakan orang soleh, orang ibadah. Itu bagaimana nasib kita? Ini ada solusinya, ya. Andaikan kita itu dalam keimanan, ya termati iman itu harus cari ilmu, jelas ya, itu tidak bisa ditawar. Terus dia ingin mendapatkan surga, tetapi dia tidak mengalami keberatan yang dialami orang-orang dahulu,
bisa diganti dengan infak. Ya, infak itu sebagai solusinya. Itu. Jadi kalau tidak punya penghasilan, mesti ada setiap bulan ya minimal ada yang disisihkan untuk biaya perjuangan. Gitu ya, untuk apa? Untuk apa? Mesti harus ada, gitu ya. Nah, itu sebetulnya kan berat juga, ya berat. Gitu. Jadi infak fisabilillah, membelanjakan harta di jalan Allah itu sebagai ganti kalau kita itu berislam, beriman, tetapi kita tidak mengalami penderitaan yang dialami orang-orang terdahulu. Kalau memang kita ingin mendapatkan surga, paham ya? Gitu ya. Ya. Terus ketika ada ajan begitu, mereka tanya kepada Nabi, wahai Nabi, terus apa yang harus kita infakkan? Maka turun ayat, wahai Nabi, mereka tanya kepada engkau apa yang harus mereka infakkan, maka katakanlah apa yang kalian infakkan berupa kebaikan. Yang pertama harus baik dulu. Ya, baik itu baik zatnya, baik cara. Gitu. Makanya kalau ada orang punya deposito, terus orang itu. Jadi bukan yang baik yang pokoknya. Bukan yang baik yang masih kita sukai ya. Tapi ini terus untuk siapa? Kalau kita berinfak, maka dikatakan tuh. Jadi kalau kita itu punya kelebihan harta, mau sedekah langsung pertama termasuk mertua, karena orang tua itu ada berapa? Ada suaranya. Suaranya hilang, Ustaz. Sudah ya. Jadi kalau ke orang tua pahala 3. Pertama apa? Pahala sedekah, pahala silaturahim, pahala birrul walidain. Itu. Makanya beruntunglah bagi orang yang masih punya orang tua, gitu ya. Jadi banyak sedekah ke orang tua. Terus kalau orang tua pahala silaturahim. Maka ada orang beruntung, dia kaya raya, sementara punya kerabat yang kurang beruntung, gitu ya. Sehingga dia bisa sedekah kepada kerabatnya sendiri. Nah, kalau dia kaya, kerabatnya kaya semua, terpaksa sedekahnya kepada orang lain. Itu tidak setinggi derajatnya kalau sedekah kepada kerabat sendiri. Karena ada nilai silaturahimnya juga. Terus jadi kok silaturahim itu bisa dengan uang, bisa dengan harta, gitu. Jadi misalnya punya saudara kurang beruntung jauh di luar pulau, gitu ya, itu enggak pernah ketemu, tapi tiap bulan kirim transfer tiap bulan ke saudaranya. Dan sedekah itu tidak bukan kalau ada lebihnya, gitu ya, tetapi memang sudah dianggarkan tiap bulan dana untuk sedekah. Itu kalau memang dia itu ingin masuk surga tadi ya. Terus yang kedua, orang tua sudah, kerabat sudah, siapa lagi? Anak yatim. Ini prioritas menurut Al-Qur'an ya. Itu jangan sampai ada orang suka sedekah ke anak yatim tetapi orang tua pelit. Ya, ke orang tua, ke kerabat sendiri malah tidak menghiraukan. Itu kebalik. Kalau tidak sesuai prioritas nanti tidak dicatat sebagai amal.
gitu ya, harus itu. Kalau di kota itu ada tren itu ibu-ibu sosialita gitu ya, nah, suka bareng-bareng ke panti asuhan gitu ya. Kalau dia sedekah ke anak yatim, pastikan ke orang tua sudah dermawan, ke kerabat sudah, baru ketika anak yatim. Anak yatim sudah, baru orang-orang miskin, terus baru orang yang dalam perjalanan. Ya, semua kebaikan yang kalian lakukan Allah tahu, gitu ya. Allah tahu itu berarti apa? Tidak mungkin disia-siakan. Allah tidak pernah menggratiskan semua ibadah yang kita lakukan. Setiap ibadah keluar dari diri kita mesti ada buah pahalanya. Makanya orang beruntung apa? Orang yang sudah mampu melawan sifat kikirnya, mesti banyak keberuntungan yang akan dia dapatkan. Itu tidak mengalami asyhadu alla ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.